lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya di ruang MPR ini. Kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Lomba ini diselenggarakan sejak tahun 2009. Ketika itu diikuti baru SMA di tingkat DKI Jakarta. Akan tetapi karena lomba tersebut dirasa dan dari hasil evaluasi sebagai metode sosialisasi cukup efektif, terutama bagi generasi muda milenial ketika itu, maka tahun 2010 lomba itu ditingkatkan menjadi tingkat nasional. 2010 dan seterusnya sampai dengan COVID. Ketika COVID, lomba itu terhenti dan baru dimulai lagi tahun 2022 hingga tahun 2024. Dalam evaluasi kami, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR itu ternyata menjadi salah satu metode yang cukup efektif bagi upaya pemasyarakatan 4 pilar MPR, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa perlu memberi bekal hal ini kepada anak-anak muda, karena kita harus meyakinkan bahwa para calon pemimpin bangsa, agen perubahan, yakni mereka yang ketika itu usianya masih SMA, adalah orang-orang yang secara fasih memahami, menghayati, dan mengerti akan nilai luhur terhadap 4 pilar MPR tersebut. Kita harus memastikan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan jatuh kepada mereka yang mengerti konstitusi, mengerti nilai-nilai luhur terhadap negerinya. Itu sebabnya lomba ini kita anggap sebagai salah satu metode yang efektif. Selain itu, sosialisasi 4 pilar kepada 732 anggota MPR tetap kita lakukan di daerah pemilihannya masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, artinya apa? Lomba cerdas cermat 4 pilar yang kita lakukan adalah metode yang kami anggap cukup efektif dan selama sekian tahun berjalan dengan baik. Itu adalah tradisi kami menjelang ulang tahun kemerdekaan, bulan-bulan menjelang Agustus kita adakan penyisihan di beberapa kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, yang nanti finalnya akan dilakukan secara nasional di bulan Agustus di Gedung Senayan ini. Untuk mewakili provinsinya masing-masing, maka kita lakukan perebutan di tingkat provinsi. Yang terjadi dalam Kalimantan Barat adalah final untuk memperebutkan mewakili Kalimantan Barat. Tadi kami sudah dengarkan semuanya, penjelasan dari Sekretariat Jenderal, dan kami semua berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi perhatian sangat besar terhadap kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang menyampaikan pandangan, kritik, dan saran kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang memberikan support dengan cara dan bahasa apapun. Kami terima itu sebagai sebuah pandangan yang positif untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Karena itu, kami merasa bahwa kegiatan ini harus terus dilanjutkan, karena ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpin ke depan kita, anak-anak muda kita harus memahami dengan betul tentang dasar negaranya, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar negaranya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran terhadap persoalan ini akan melahirkan konstitusi yang lahir dari bumi Indonesia. Itulah yang kami bekali hari ini dan itulah pekerjaan yang dibebankan konstitusi kepada kami. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan
dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. 1. Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Saya kira itu beberapa hal keputusan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat luas dan netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzani, izin tanya, saya Nanda dari Kompas TV terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini. Ada yang jadi sorotan juga bahwa pihak-pihak digugat oleh seorang advokat bernama David Tobing ke PN Jakpus, salah satunya adalah Pak Muzani, dua juri yang bersangkutan beserta dengan MC. Kalau tanggapan dari Pak Muzani terkait dengan adanya gugatan ini seperti apa, Pak? Saya belum mendengar. Tapi apakah mungkin ada reaksi, respons atau tidak lanjutnya atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat gugatannya apa yang digugat dan apa pokok permasalahan. Kemudian izin saya dari Kompas.com untuk tadi kan udah penegasan kalau misalkan akan diulang dan akan ada juri independen, apakah juri juga dan panitia yang sebelumnya terlibat akan diganti seluruhnya atau seperti apa untuk memastikan kalau misalkan ada rasa keadilan gitu bagi pihak-pihak yang tidak merasa keberatan kemarin? Ya, dari sisi pelaksanaan, tentu pelaksanaannya adalah Sekretariat Jenderal MPR, tetapi semua juri yang terlibat adalah orang independen yang tidak terlibat dalam proses kemarin, yakni tidak ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR. Pak Muzani, izin Pak, saya Nashwa dari Kumparan Pak. Ini kan posisinya Yosepa atau yang anak SMA 1 Pontianak ini kan juga lagi ada di Jakarta Pak. Apakah ini nanti akan terjadwalkan gitu untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan MPR? Dan kemudian yang kedua, Pak, ini kan yang jadi sorotan juga bahwa juri-juri sebelumnya ini kan yang merupakan juga bagian dari MPR juga tidak muncul begitu Pak ke publik gitu untuk minta maaf. Ini apakah nanti ada dorongan untuk mereka akhirnya muncul juga gitu Pak? Karena sekarang juga ramai salah satu juri bahkan ada dugaan-dugaan itu curhat gitu Pak di story WhatsApp bahwa dia tidak menerima lah bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf, jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri. Karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang per orang. Pak, izin nambahin berarti Pak Muzani tadi kan disebutkan juga ada pengulangan untuk lomba cerdas cermatnya. Ini khusus di Kalimantan aja, di Pontianak atau keseluruhan dari yang sudah berjalan? Sama yang kedua, hanya di Kalimantan Barat, itu pun untuk final. Satunya lagi Pak, ini untuk yang tadi jurinya beserta dua juri tadi itu ada tindak lanjut dari MPR RI selain mungkin penonaktifan dari perlombaan LCC ini? Itu sudah dipelajari oleh Sekjen, sedang dalam pembelajaran. Cukup? Pak, artinya jurinya bakal mendapat sanksi administratif atau seperti apa ya Pak ya? Ya, nanti itu ada proses yang saya harus pelajari. Tapi yang bersangkutan sudah dipanggil atau gitu? Sudah. Tadi kita cukup? Terima kasih. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.